Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khobban, NIM 204210258, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Lahir Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April sekitar 570 sampai 571 Masehi. Ketika pangeran atau Raja Muda Abyssinia di Yaman menggerakkan pasukan besar tentara termasuk seekor gajah sampai ke Mekah. Sejak lahir Nabi Muhammad SAW tidak sempat melihat ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Telah meninggal terlebih dahulu sebelum Muhammad lahir. Muhammad baru 3 bulan dalam kandungan. Abdullah meninggal dunia di kota Yasrib atau bisa disebut juga dengan Madinah dalam perjalanan berdagang ke Syam. Selanjutnya, pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari setelah penyesuaian ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di kampung Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya. Nabi Muhammad berusia kira-kira 6 tahun. Beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman untuk berziarah ke makam ayahnya. Mereka tinggal di sana kira-kira 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru saja di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana juga. Kemudian Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Dengan kasih sayang yang diberikan kakeknya itu, Nabi Muhammad SAW terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak berjalan lama, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula pada usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu masih berusia 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya. Pada waktu kecil Nabi Muhammad SAW suka mengembala kambing kepunyaannya orang-orang dengan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengannya. Pekerjaan sehari-hari Abu Talib adalah berniaga atau bisa disebut juga berdagang. Kemana saja ia berjalan sering diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Abu Talib pergi berdagang ke negeri Syam, maka Nabi diajak sertanya. Waktu itu Nabi berumur 12 tahun. Sejak itu Nabi Muhammad SAW mulai belajar berdagang. Kemudian masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pemikiran Nabi Muhammad SAW. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun bekerja padanya dengan menjual barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Aktivitas tentang cara dagangnya Nabi itu diceritakan Maisyarah kepada Khadijah. Kemudian Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga mengutus
Nufaisah bin Mu'ya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu, Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujuinya. Akhirnya, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Dia menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah itu, Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Pada awalnya, Nabi Muhammad mulai menyebarkan wahyu dengan agama Allah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun. Lalu hijrah ke Madinah. Nabi melewati jumlah peperangan selama berdakwah. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai terpelihara dari hal-hal yang buruk. Perkataannya lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia, jujur, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin. Beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.